Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Kata Mereka. Kata mereka bukan kata gua. Dan kali ini kita akan ngelihat komentar negatif dari anime Kimi no Na wa Your Name. Gua penasaran kira-kira poin apa yang bakal diangkat sebagai nilai negatif dari Kimi no Na wa. Karena buat gua Kimi no Na wa tuh udah bagus banget sih. Gua penasaran sumpah, apa kira-kira yang dianggap jelek ya sama orang-orang nih. Kalau prediksi gue sih palingan penulisan cerita, karena emang lore di Kimi no Na wa tuh rada bikin pusing soalnya. Terutama penjelasan soal itu time travel dan segala macam itu emang bikin pusing sih. Gue ingat gue bikin konten penjelasan time travelnya Kimi no Na wa tuh ada mungkin 2 hari. Gue mikir keras, ini gimana ya caranya ya. Seribet itu emang penjelasannya. Apakah itu yang bakal diangkat nanti di rating film ini? Kita lihat nanti ya. Gue bakal skip review nomor 2 karena gambarnya tidak sehat untuk AdSense. Mari kita baca review pertama ya. Gue baca dulu, setelah itu gue jelasin poinnya. Oke, kalimat pertama tuh langsung to the point. Dia ngomong nih, kalau film ini membuktikan kalau Makoto Shinkai memang jago nih untuk ngebuat movie yang visualnya brilian, tapi dia tuh lemah dalam hal penulisan cerita yang bagus. Lagi-lagi penulisan cerita. Aduh, gue jadi penasaran apa sih sebenarnya yang bikin orang menganggap kalau penulisan ceritanya Makoto Shinkai lemah ya? Sebelah mananya ya? Apa yang seperti gue bilang tadi ya? Penjelasan tentang lore-lore-nya gitu? Atau apanya? Nanti mungkin kapan-kapan gue cari tahu lah. Gue penasaran. Nah, lanjut ya. Paragraf kedua. Oke, gue paham nih. Pertama dia ngomong nih, kalau secara plot ini berantakan banget nih. Bahkan movie-nya gagal untuk menceritakan plot utamanya hingga sampai setengah filmnya. Artinya, di setengah film awal, ini kita belum tahu nih plot utamanya tentang apa. Kita baru tahu plot utamanya itu di setengah film akhir. Nah, itu maksudnya. Nah, sebelum masuk di setengah bagian akhir, ini movie-nya cuma ngeliatin tentang slice of life. Tapi setelah sampai di setengah akhir, ceritanya tuh mulai dibangun, tapi dengan sangat pelan. Yang mana building ceritanya itu tidak ada logiknya, alasannya, ataupun pemikiran ketika ngebuatnya. Gimana ya ngebahasnya ini? Ya intinya gini nih, dia pengen ngomong kalau di Kimi no Na wa ada 4 klimaks yang dipisah, yang mana bagi dia itu kebanyakan. Nah, dia juga ngomong nih, dari segi plot ada banyak banget plot hole, dan kebanyakan plot hole itu tercipta karena konsep dari musubi. Nah, seperti prediksi gue di awal tuh, kemungkinan penulisan ceritanya Makoto Shinkai tuh dibilang lemah karena soal itu lore-nya tuh musubi. Ya intinya gini lah, kalimat ini tuh dia pengen ngomong kalau dia mengkritisi soal bagaimana cara Makoto Shinkai menggabungkan antara elemen supernatural dengan cerita romance, yang mana menurut dia hal ini gagal digarap sama si Makoto Shinkai. Kayaknya sih dia pengen ngomong gitu ya, gue kurang paham juga cara ngebahasa Indonesiainnya. Nah, lanjut ke soal art dan animasi. Dia bilang nih, ini Makoto Shinkai, sudah jelas pasti bagus. Ya, intinya kalau soal art sama animasi dipuji-puji nih Makoto Shinkai ini. Ini tidak ada sama sekali kalimat kritik, tidak ada. Dipuji semua. Beda kayak poin plotnya yang dikritisi semua. Ini kalau soal animasi sama art nggak ada pak, dipuji semua. Lanjut ke sound. Kalau soal sound dia ngomong nih, untuk seiyuu atau voice actornya itu bagus. Cuma soundtracknya tidak memorable. Hah? Soundtrack tuh lagu kan? Hah? Kok dia ngomong soundtrack Kimi no Na wa unmemorable? Tidak memorable dong berarti? Lah? Moskos dake dei atau skos dake dei, atau yang waktu meteor jatuh, atau waktu si Mitsuha jatuh baru ngebuka tangannya, itu tidak memorable. Apa yang dia maksud tuh yang lain ya? Wah gila, kalau dia bilang soundtracknya tidak memorable, gue sih nggak bisa connect ya. Sebelah mananya nggak memorable anjir. Gue nonton tuh merinding gara-gara lagu Madako no Sekai wa. Wow, yang waktu si Taki ngomong sendiri kan di atas gunung. Wih, itu musiknya bikin merinding loh. Bisa-bisanya kok soundtrack unmemorable. Ya, mungkin kalau kita positive thinking, orang ini sudah menonton lebih banyak film dengan soundtrack yang lebih memorable daripada Kimi no Na wa. Sepertinya sih seperti itu. Oke, lanjut ke poin soal karakter. Oke, kalau soal poin karakter ya, intinya tuh dia memuji soal karakter dalam artian gini. Bagian awalnya tuh bagus nih, karakternya nih terasa natural. Cuma makin kesini karakternya tuh makin kurang lah. Bahkan dia ngomong nih, mereka sampai ngedevelop plot stupidity atau plot yang bodoh. Intinya gini dia pengen ngomong kalimat ini nih. Sebenarnya tuh nggak ada alasan untuk ngebuat karakternya menjadi bodoh ataupun amnesia. Aduh, gimana ya cara gue jelasinnya? Dia pakai bahasa Inggris yang rada-rada ribet soalnya. Gini lah, kalau gue simpulkan ya soal poinnya mengenai karakter, intinya tuh dia memuji karakternya yang terasa natural, tapi bagi dia ada beberapa plot-plot yang terasa bodoh nih yang dilakukan sama karakternya. Termasuk bagi dia plot soal amnesia itu sebenarnya tuh nggak penting. Ngapain ditambahin itu? Itu plot amnesia itu dibuat hanya untuk menambahkan bumbu drama. Padahal bagi dia ya tuh nggak usah lah, ngapain. Dia kritisi di bagian itu.
Nah, kalimat terakhir dia ngomong nih, beli aja Blu-ray ini karena ini terlihat memukau. Tapi jangan ekspektasi adanya karakter yang bagus ataupun plot yang bagus. Tapi berekspektasi kalau kamu akan mendapatkan wallpaper baru dari filmnya Makoto Shinkai. Anime ini worth it secara visual, yang mana dia ngomong kalau ini adalah anime jelek yang terlihat bagus. Oke, gue bisa memahami sih soal plotnya ya, karena emang betul-betul bikin pusing sih soal plot, terutama di bagian Musubi. Itu yang soal time travelnya tuh, time travel Kimi no Na wa tuh kalau lu pikirin tuh pusing lu bakal pusing sumpah. Tapi kalau lu tidak mikirin hal itu, ya lu masih bisa menikmati ceritanya Kimi no Na wa ini. Kalau soal art dan animation pun gua sepakat sih, ini emang nggak ada obat sih kalau Makoto Shinkai ya. Apalagi di sini kan tidak ada CGI ya, nggak kayak di Suzume no Tojimari yang kerasa banget CGI-nya. Yang gue rada aneh itu di bagian suara sih. Kok dia bilang soundtracknya nggak memorable gitu loh. Kurang memorable apa lagi coba Mada Kono Sekaiwa itu. Ya gitulah. Gue sih no comment ya soal ini. Gue bingung juga. Nah kalau soal karakter, gue juga no comment lah. Gue sih senang-senang aja ya ada plot amnesia dan ujung-ujungnya mereka ketemu. Tapi apakah plot amnesia itu ternyata plot murahan? Sepertinya sih kayak gitu ya. Gimana menurut kalian? Makoto Shinkai movie sebelum Kimi no Na wa juga bahkan lebih bingung lagi. Oh, mungkin itu yang bikin orang bilang kalau Makoto Shinkai ini bisa bikin film yang gambarnya bagus, tapi penulisan ceritanya rada-rada berantakan. Mungkin gara-gara itu. Hal yang paling ganjal adalah ketika MC nggak sadar dia hidup di tahun berapa. Iya sih, gue juga yang nonton nggak sadar sih. Ya udah ya kita lanjut ke review kedua. Oke, kalimat pertama tuh dia disclaimer nih. Dia tahu nih kalau orang-orang pasti bakal tidak suka nih sama reviewnya. Tapi ya coba dibaca dulu lah review gua. Dia tuh ngomongnya kayak gitu. Waduh, dia ngomong nih, ini tegas banget nih dia ngomong nih. Dia ngomong ketika dia pertama kali nonton Kimi no Na wa, hal yang dia rasakan tuh bukan tersentuh secara emosional, tidak. Tapi dia malah jadi kesal dan merasa kalau waktunya telah tersia-siakan dengan sampah ini. Ya, gua bisa memahami sih. Itu hal yang gua rasakan waktu gua nonton Makui ya. Kayak orang bilang Makuya tuh sedih-sedih, gua nonton kagak mah ini kagak sini, ini bikin emosi aja. Mungkin itu yang dirasakan dia ya waktu nonton Kimi no Na wa. Bukannya tersentuh secara emosional tapi malah jadi kesel. Ini anime apa? Nah, kita lanjut ya, dia ngebahas soal story nih. Lagi-lagi nih, yang dikritisi soal cerita. Eksekusi ceritanya terasa sangat buruk. Dia ngomong nih, cerita tentang Kimi no Na wa adalah cerita tentang gender-bender romance antara dua karakter hambar yang saling bertukar tubuh dan bagaimana cara mereka belajar berkomunikasi satu sama lain. Di saat ceritanya seharusnya adalah cerita roller coaster tentang emosi, tapi ceritanya malah terasa terlalu cepat dan hampir tidak ada satupun dari ceritanya yang terasa nyata. Ya intinya gini lagi-lagi ya, dia ngomong lagi, ini sama nih persis dengan review pertama nih. Film ini membuktikan teori kalau memang Makoto Shinkai itu lemah dalam hal penulisan cerita. Lagi-lagi dia ngomong kayak gitu, sama kayak review sebelumnya. Nah kalau soal art atau visual, ya 8 nih jelas pasti bagus lah. Ya intinya dia ngomong kalau worth it emang nonton Kimi no Na wa demi dapat visual. Cuma bagi dia masih ada kok film lain yang secara animasi lebih bagus daripada Kimi no Na wa. Nah kalau soal sound, 6. Ini 2 orang berturut-turut ngasih sound jelek loh buat Kimi no Na wa. Dia ngomong gini nih, tidak banyak yang bisa gue katakan di sini karena suaranya tidak terdengar begitu luar biasa ataupun jelek. Tidak ada satupun yang terasa menonjol ataupun luar biasa dalam hal sound production. Musiknya mungkin keren ya, tapi aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun yang absolutely groundbreaking. Wah lagi-lagi kalau story gue masih paham gitu, kenapa orang kurang suka sama storynya Kimi no Na wa, bagaimana dipresentasikan ceritanya. Tapi kalau musik, apa gara-gara beda selera ya? Gue benar-benar gak bisa memahami untuk ini ya, untuk permasalahan musik ya di Kimi no Na wa. Kalau ada yang bilang Kimi no Na wa lagunya jelek tuh, gue nggak ngerti sih. Gue paham ada istilah selera, tapi gimana ya? Kok bisa tuh lagunya Kimi no Na wa dianggap jelek gitu? Kadang tuh kalau kita beda selera, kita tuh bisa paham kenapa. Oh wajar kalau lu nggak suka nih dengan apa yang gue suka. Tapi kalau soal lagunya Kimi no Na wa loh, gue betul-betul bingung soal musik ya. Lanjut deh soal karakter. Oke, intinya dia pengen ngomong nih kalau karakter di Kimi no Na wa mau laki-laki atau ceweknya sama-sama tidak menarik. Pokoknya mereka berdua ya terasa bagaikan karakter pada umumnya lah. Tidak ada yang menonjol, bahkan mereka tidak lucu, kepribadiannya tidak menarik. Ya betul-betul sama sekali tidak menarik lah. Sama loh dengan review sebelumnya, karakter juga yang dikritisi. Karakter, suara, sama plot. Itu lagi loh. Sudah 2 review sama nih. Apakah review ketiga juga sama ya? Lanjut, poin berikutnya. Waduh, dia bilang nih, aku sama sekali tidak pernah merasa semarah ini ketika menyelesaikan sesuatu.
Iya, sama Pak. Gue juga bisa merasakan hal itu di Makuya. Oke, intinya kalimat ini tuh dia pengen ngomong kalau ya, dia merasa sia-sia aja sih nonton Kimi no Na wa. Sama sekali tidak ada yang berhasil ngebuat dia terpukau. Pokoknya dia merasa kayak dia ngebuang-buang waktunya aja nonton film ini. Padahal di saat yang bersamaan dia bisa ngelakuin hal yang lain nih daripada nonton Kimi no Na wa. Kesimpulannya bagi dia, film ini tuh sama sekali tidak ada yang bagus kecuali animasinya yang emang bagus. Sementara yang lainnya ya jelek. Gue masih tidak paham soal lagu sih. Kenapa bisa dibilang jelek lagunya ya? Ya itulah pokoknya. Dia ngomong soal itu. Dia tidak menikmati Kimi no Na wa. Bagi dia satu-satunya yang bagus dari Kimi no Na wa cuma gambar. Selebihnya jelek. Termasuk lagunya. Jangan-jangan itu orang yang sama tapi beda akun. Ya jangan-jangan deh. Karena panjang-panjang gue baca 3 review aja ya paling ya. Jangan bilang sama lagi nih Pak. Oke, kita lanjut ya. Review ketiga. Lagi-lagi Pak, langsung to the point di awal nih. Kimi no Na wa adalah karya yang ditulis dengan buruk. Lagi-lagi penulisan 3 review berturut-turut ngomongin soal penulisan ceritanya. Wah, gue jadi penasaran nih. Makin penasaran gue. Oke, gue lanjut ya. Secara cerita, ada 3 hal yang bisa di point out. Pertama, kurangnya direksi. Oh, intinya karena kurangnya direksi, ini ngebuat dia tuh nggak tahu nih, ini sebenarnya filmnya mau dibawa ke arah mana, ini film tentang apa. Itu poin pertama yang kurang. Bahkan bagi dia, unsur supranaturalnya itu kurang didalami. Pokoknya serba membingungkan. Nah, kalau kita lanjut ke poin kedua, oh ini yang tadi di komen nih, yang ada komen tadi tuh soal gue sampai saat ini masih heran kenapa mereka berdua bisa nggak sadar kalau mereka beda tahun. Nah ini dia komenin tuh soal ini, tapi yang dia komen tuh bukan soal tahunnya, tapi yang dia komen tuh soal sekolahnya Mitsuha. Kenapa sepanjang cerita Taki itu nggak pernah kepikiran buat nanya Google di mana sekolahnya Mitsuha? Sesimpel itu. Oke, lanjut. Oke, poin ketiga tuh dia pengen ngomong kalau ini soal lore-nya sih, soal lore di Kimi no Na wa yang bagi dia tuh kayak tidak cocok aja antara judul sama lore yang coba disampaikan ya. Kayak tidak saling nyambung gitu. Contohnya tuh kayak soal lore yang dibawa sama neneknya mengenai which is your name. Oh gini maksudnya ya, poin ketiga yang ini dia tuh pengen ngomong kalau ini tuh antara judul sama mitologi yang dibawa tuh kayak tidak cocok gitu. Judulnya kan soal ini, your name. Tapi lore yang dibawa sama neneknya Mitsuha itu tentang tali kalau nggak salah kan. Padahal kan Kimi no Na wa tuh ternyata Kimi no Na wa tuh berarti tali ya, bukan nama ya. Mungkin permasalahannya di situ sih. Versi bahasa Inggrisnya tuh ngasih tahu kalau your name, Kimi no Na wa, namamu adalah. Padahal sebenarnya Nawa berarti tali gitu ya. Gimana sih? Gue rada-rada bingung soalnya bahasa Inggrisnya rada-rada berat nih untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya intinya soal inilah lore-nya yang bikin bingung. Sesimpel itu aja lah. Oke lanjut. Aduh sumpah gue bingung banget cara nerjemahin itu yang coba dia sampaikan ya. Kalau gue simpulkan intinya ya ceritanya kurang. Ceritanya kurang ya itu aja ya. Gue bingung sumpah cara nyusun kalimatnya gitu. Nah satu lagi yang menarik nih. Dia ngomong ini, endingnya itu tidak memuaskan karena terasa hambar. Ini membingungkan diriku, bagaimana bisa kamu membuat sebuah film dengan cerita yang tidak fokus dengan direksi yang seperti ini. Endingnya tidak memuaskan. Mungkin kemungkinan gara-gara itu endingnya berhenti di itu Kimi no Na wa. Udah selesai kan. Ngegantung istilahnya lah, open ending. Lanjut ya, kalau soal art. Hah? Aku menonton film ini di kualitas yang sangat rendah. Ente nonton di mana? Ini bajakan lah. Dia nonton bajakan ini, kok bisa ya dia nonton? Aku menonton ini dengan kualitas grafik yang sangat rendah. Tapi aku mengira kalau visual key-nya sangatlah cantik untuk sebuah film anime. Ini tidak mungkin dia nonton versi BD karena versi BD tidak mungkin low quality, tidak mungkin juga dia nonton di bioskop karena tidak mungkin low quality. Jadi kemungkinan dia nonton bajakan 144p atau mungkin 720p. Palingan dia nonton 720p tapi di TV yang besar gitu ya. Makanya kelihatan low quality. Oke lanjut soal sound, suara. Oke dia memuji soal voice aktornya Taki nih sama Mitsuha. Bagi dia bagus. Nah kalau soal OST-nya, lagunya, oke dia ngomong kalau soal lagu dia tuh tidak terpesona dengan lagunya. Tapi bagi dia lagu yang ada di Kimi no Na wa itu lumayan bisa didengar lah. Nah ini masih mending nih daripada dua tadi tuh yang merasa lagunya tidak memorable. Kalau ini masih bisa didengar. Kalau soal karakter, oke, kalau soal karakter sih kayaknya sama dengan review sebelumnya ya. Bagi dia, karakternya Taki sama Mitsuha tuh ya biasa aja gitu. Cuma bagi dia ya, kalau menurut dia, sayang banget karakter si neneknya Mitsuha itu kurang didalami. Padahal menurut dia, karakternya neneknya Mitsuha itu bisa bersinar. Tapi karena ceritanya memaksa untuk fokus ke Taki sama Mitsuha, jadi makanya si neneknya Mitsuha itu tidak kebagian cerita. Oke, kesimpulannya dia merasa kalau karakternya itu setengah matang. Bagi dia, karakternya Kimi no Na wa itu sesimpel tidak memorable. Ya, sesimpel panjang ini dia ngomong kalau karakternya Taki sama Mitsuha itu tidak memorable, terlalu hambar. Sama lah kayak review-review sebelumnya.
Kesimpulannya, dia tidak begitu terpuaskan ketika nonton Kimi no Na wa. Dia sangat kecewa dalam hal story sama karakternya, tapi visualnya cantik. Cuma apakah worth it nonton film cuma untuk ngelihat visual? Ya, sesimpel itu. Oke, kita sudah lihat 3 review secara berturut-turut selalu ngomong kalau story deliver ceritanya Kimi no Na wa atau secara spesifik Makoto Shinkai-nya emang buruk. Sama yang gua kaget sih soal sound ya, soal musik. Bisa-bisanya ada yang bilang kalau musiknya Kimi no Na wa tuh tidak memorable loh. Wow, bukannya apa ya, gue paham kalau soal selera, tapi gue bener-bener gak bisa memahami kenapa bisa tidak memorable gitu lagunya Requiem. Cuma ya jelas jawabannya selera. Kalau menurut kalian gimana? Musik elit, alur cerita sulit. Justru malah musiknya nggak elit buat mereka bertiga ya tadi. Musiknya ya antara jelek sama biasa aja gitu. Kalau soal musik menurut gue bagus, tapi story lumayan agak kurang. Jujur ya, gue tuh waktu nonton Kimi no Na wa gue sama sekali nggak mikir soal story sih, karena gue betul-betul terbawa gitu sama filmnya. Mungkin, atau lebih tepatnya mungkin gue terbawa sama itu, drama dengan lagunya ya. Makanya gue nggak betul-betul mikir apakah penulisan ceritanya tuh baik atau tidak. Tapi kenapa nih bang, kata teman-teman gue, Kimi no Na wa bikin pusing ceritanya. Itu soal time travelnya Kimi no Na wa itu emang bikin pusing. Coba nonton konten gue yang bahas itu, penjelasan tentang time travel Kimi no Na wa. Di situ gue ngomong, gue betul-betul pusing pak. Gimana caranya gue jelasin nih time travelnya Kimi no Na wa nih? Karena emang betul-betul kayak seenak jidatnya Makoto Shinkai aja. Penjelasannya itu supernatural banget. Jadi kalau lu pakai penjelasan yang saintifik itu lu bakal pusing. Kan kalau misalnya mau pakai teori saintifik tuh ada istilahnya many word interpretation lah, bootstrap paradox lah segala macam. Masalahnya barang-barang itu dibalut sama hal supranatural sama si Makoto Shinkai. Karena itu jadi supranatural, makanya itu semua serba terserah si Makoto Shinkai. Makanya bikin pusing. Kalau lu pikirin ya, kalau lu nggak pikirin nggak akan pusing. Madako no Sekai wa tidak membekas dalam ingatan mereka bertiga. Iya, Madako no Sekai wa. Wah. Cuma gue, masa sih scene waktu si Mitsuha jatuh baru ngebuka tangannya lalu ada lagunya Requiem tuh nggak kena loh. Memang ya, namanya selera luar biasa. Bahkan kita bisa sampai di tahap dimana kita tuh nggak ngerti kenapa orang bisa nggak suka sesuatu yang kita suka gitu. Seperti penjelasan tentang lagu tuh, gue betul-betul nggak bisa paham di mana jeleknya lagu itu loh, sampai bisa dibilang unmemorable. Masalahnya itu lagu betul-betul lengket di kepala gua apa? Udah berapa tahun sejak gua nonton Kimi no Na wa ya? Kimi no Na wa anime tahun berapa? 2016. Sekarang 2023. 7 tahun masih lengket itu lagunya Requiem. Dan ada yang bilang kalau unmemorable. Wah, bukannya gua mau maki-maki dia, tidak, tapi ini perspektif yang menarik banget, Pak. Bagaimana di satu sisi ini barang nih lengket banget nih, tapi di sisi lain ada yang ternyata nggak lengket. Dan gua sama sekali nggak bisa memahami gitu, kenapa bisa nggak lengket lah. Perbedaan budaya juga bisa mengaruhi bang. Iya, bisa juga. Kan karena lupa ingatan mereka tidak ingat siapa seseorang yang harus mereka ingat. Makanya make sense dengan, oh iya, soal lupa ingatan ya, jadi dia harus ingat namanya ya. Makanya judul animenya Your Name, namamu. Ya, setidaknya menarik lah, kita dapat perspektif baru kan dari review negatifnya Kimi no Na wa ini. Nah, itu tadi guys. Itu tadi konten kata mereka Kimi no Na wa anime jelek. Dari 3 review tadi itu kita bisa ngelihat satu hal yang selalu konsisten. Bagi mereka, penulisan ceritanya Makoto Shinkai itu jelek. Sama ini, sama karakternya bagi mereka bertiga sama. Selalu ngomong kalau karakternya Mitsuha sama Taki itu terlalu bland, terlalu hambar. Tidak ada yang unik dari karakter mereka. Dan yang gue kaget sih soal musik ya. Ya, tapi itu namanya selera kan. Gimana pendapat kalian soal Kimi no Na wa anime jelek kata mereka? Apakah kalian setuju dengan yang coba disampaikan orang-orang tadi atau tidak? Coba aja komen di bawah. Makasih yang sudah mendengarkan. Bye-bye.